bertemu lagi dengan saya Intan Ayu Andriani dengan NIM 20203336 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai proses komunikasi dari sumber pesan kepada penerima pesan, di mana penerima pesannya yaitu guru dengan media pembelajaran untuk disampaikan kepada penerima pesannya yaitu siswa dengan tujuan akhir yaitu hasil belajar yang dicapai. Media merupakan perantara atau pengantar, di mana media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, ataupun kegiatan yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Media pembelajaran adapun fungsinya yaitu yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, ataupun objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan pada ilmu. Selanjutnya, nilai dari media pembelajaran. Media pembelajaran yang pertama ini bernilai 1. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat mengkomunikasikan terjadinya interaksi secara langsung antara peserta dengan lingkungannya. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan lebih baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat belajar dari peserta didik. Yang kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Yang kesembilan, media dapat memberikan pengalaman secara menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai dengan yang abstrak. Selanjutnya ada manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar ataupun pengajarannya akan lebih produktif. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa itu menguasai tujuan dari pengajaran itu secara lebih baik. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan itu lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi secara verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, melainkan siswa tersebut diajak secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga beraktivitas seperti mengamati, melakukan, bahkan mendemonstrasikan dari media pembelajaran tersebut
Selanjutnya ada jenis media pembelajaran. Ada 4 jenis. Yang pertama, media 2 dimensi, yaitu media yang hanya dapat dilihat dari satu arah saja, karena hanya memiliki unsur panjang dan lebar. Contohnya seperti gambar ataupun foto, sketsa, diagram, bahkan grafik, kartun, maupun poster. Yang kedua, media 3 dimensi. Ini dapat berupa bentuk model. Ada model padat, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama. Selanjutnya yang ketiga yaitu media proyeksi, yaitu media yang dapat diproyeksikan. Contohnya seperti slide, film strip, dan transparan. Yang keempat yaitu lingkungan sebagai media, seperti di kebun, pasar, industri, bahkan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar. Software yang dapat digunakan untuk presentasi yaitu yang pertama bersifat multimedia, di mana program ini di dalamnya memuat unsur-unsur yang lengkap, meliputi teks, animasi, gambar, audio, video, ataupun film, baik sebagian ataupun gabungan dari semua unsur tersebut. Yang kedua bersifat hyperlink. Nah, ikon-ikon dalam komputer atau berbagai jenis data yang dapat dikoneksikan dengan ikon ataupun data yang lain, baik dalam satu file maupun antar file. Adanya fasilitas hyperlink ini memungkinkan untuk membuat presentasi yang interaktif. Ada 2 jenis hyperlink di sini, yaitu hyperlink teks dan hyperlink media. Yang ketiga ada full screen. Nah, hasil pengolahan data untuk presentasi dapat ditampilkan dalam ukuran tampilan layar yang lebih besar. Karena dalam proses presentasi ini menghendaki penyajian pesan yang jelas, sehingga mampu memvisualisasikan detail objek, maka pesan yang disajikan itu harus dalam ukuran yang lebih besar. Selanjutnya ada media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik, di mana nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi diambil dari berbagai sumber. Sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali dan dapat kita temukan di mana-mana. Contohnya seperti di sekolah, di pusat kota, bahkan di pedesaan. Menurut Saripudin dan Winata Putra, itu mengelompokkan sumber belajar menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua buku ataupun perpustakaan, yang ketiga media massa, yang keempat ada alam lingkungan, yang kelima ada media pendidikan. Lalu prinsip dari pemilihan media ini yaitu berdasarkan tujuan pemilihan, yang kedua berdasarkan karakteristik media pengajaran, dan yang ketiga berdasarkan alternatif pilihan. Selanjutnya prinsip penggunaan media. Adapun prinsip penggunaan media ini yaitu yang pertama menentukan jenis media dengan tepat. Yang kedua menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga menyajikan media dengan tepat. Yang keempat menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu ataupun tempat dan situasi yang tepat. Selanjutnya ada faktor pemilihan dari media pembelajaran. Ada 6 faktor di sini. Yang pertama objektivitas, yang kedua program pengajaran,
Yang ketiga, sasaran program. Yang keempat, situasi dan kondisi. Yang kelima, kualitas teknis. Dan yang keenam, ada keefektifan dan efisiensi dari penggunaan. Selanjutnya, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, yaitu ketepatannya dengan tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan media tersebut. Yang kelima, ketersediaan waktu untuk menggunakan media. Dan yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir dari siswa. Nah, pemanfaatan media dalam pembelajaran ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang bisa ditempuh, di mana akan berjalan dengan tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Ada 6 langkah yang bisa dilakukan oleh guru pada saat mengajar dengan media pembelajaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan dari pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang kedua, persiapan dari guru, di mana guru di sini memilih dan menetapkan media apa yang akan digunakan atau dimanfaatkan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, persiapan kelas, di mana siswa dalam ruangan kelas itu harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pembelajaran dengan menggunakan media tersebut. Langkah yang keempat yaitu penyajian pelajaran dan pemanfaatan media, di mana penyajian bahan pelajaran ini memanfaatkan media pembelajaran. Langkah yang kelima yaitu kegiatan belajar siswa, di mana siswa itu belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran yang digunakan. Dan langkah yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu langkah evaluasi dari pembelajaran, di mana pada langkah ini kegiatan pembelajaran itu dievaluasi. Sampai sejauh mana sih tujuan dari pembelajaran itu tercapai? Dan sekaligus dapat dinilai juga sejauh mana pengaruh media itu sebagai alat bantu untuk menunjang keberhasilan dari proses belajar siswa. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.